Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semua. Ini kita sedang berkebun sambil berjemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari pagi menghasilkan vitamin D loh, yang bisa menambah imunitas tubuh kita. Ayo kita menikmati matahari pagi ini yuk. Kita nyanyi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Bagaimana adik-adik? Udah panas belum? Udah panas belum? Udah, Kak. Capek nggak? Capek nggak? Capek, Kak. Sherin udah semua nih disiram nih. Udah. Udah, Kak. Ya udahan yuk. Oke, Kak. Ya, jangan lama-lama kita berjemur, nanti gosong kulitnya. Oke, kita pindah ke sana ya. Yuk, kita lanjut memuji Tuhan. Ayo, kita lanjut memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sekali buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah lagi untuk memuji dan menyembah nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mengerti dan tetap bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Belum lelah kan? Sudah. Ada yang semangat. Ada juga yang udah loyo nih. Semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan males-malesan sekolah minggunya ya. Ayo bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo kita jangan lelah bekerja di ladang Tuhan ya. Semangat semuanya. Tetap berdiri ya, pakai gerakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap
Kita jangan pernah lelah berharap kepada Tuhan ya. Terus mengandalkan Tuhan. Yang kecil-kecil maju. Mana matanya? Nih, mulutnya? Nah, tangannya. Ini, kaki. Dari mata, mulut, tangan, kaki harus melakukan hal baik. Dari kecil kita belajar taat kepada Tuhan, mama, papa, dan guru-guru. Yuk adik-adik yang di rumah, kita sama-sama memuji Tuhan kembali. Adik-adik, dari kita kecil, kita harus selalu setia dengan perkara besar, perkara kecil kepada Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Silahkan Kak Dian Gesang. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau baca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Adik-adik buka Alkitabnya ya, karena kita mau mendengarkan cerita tentang salah satu nabi Tuhan yang sempat merasa ketakutan. Tapi bagaimana dia bisa mengelola rasa takutnya ya? Kita simak ceritanya dalam video berikut ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia,
Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, tadi cerita tentang Nabi Elia, bagaimana dia sempat merasa takut ketika tahu dia akan dibunuh oleh Raja Ahab setelah menang melawan 450 Nabi Baal. Tapi akhirnya dia berani kembali karena dia cerita kepada Tuhan, dia berkeluh kesah dan dia berdoa. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan kekuatan dan penyertaan kepadanya. Adik-adik juga ya, kalau adik-adik merasa takut, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, atau adik-adik juga bisa cerita kepada papa mama, lalu adik-adik berdoa bersama kepada Tuhan. Dan setelah itu adik-adik akan kembali berani karena adik-adik percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan adik-adik untuk mengatasi rasa ketakutan adik-adik.
adik-adik untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kami untuk kami bisa berani karena kami percaya kalau kami mengandalkan Tuhan, kami menjadi anak yang berani. Biarkanlah kiranya Tuhan ketika kami merasa takut, kami bisa berdoa kepadamu agar kami dapat mengatasi rasa takut kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tadi permainan dadu. Kalau ada gempa bumi, topan, api besar, takut. Tapi kalau ada angin lembut, berarti Tuhan hadir. Hore! Adik-adik, nanti di akhir ibadah, lihat pengumuman pemenang lomba nyanyi ya. Juri-jurinya adalah kakak-kakak sekolah minggu, Bu Pendeta dan Pak Capen. Siapa ya pemenangnya ya? Penasaran nggak? Oh iya, nanti yang juara hadiahnya akan dikirim ya. Yuk kita nyanyi lagi ya, lagu Dengan Berdoa. Pokoknya dengan berdoa, kita tidak akan takut. Yuk kita bangkit berdiri. Saat sedih, kesal dan marah, datang segera untuk berdoa. Hilang semua takut dan resah. Amin, haleluya. Dan saat senang ria gembira, jangan lupa tetap berdoa. Tuhan Yesus sayangi kita. Amin, haleluya.